Tuhan. Baiklah, kita akan sama-sama mengadakan ibadah di rumah-rumah. Kita akan mendengarkan rekaman renungan. Nanti kita bisa bersama-sama tidak lanjuti di rumah-rumah kita masing-masing. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai nats dan tema yang sudah dibagikan oleh majelis kemarin, mulai Kamis sampai hari Sabtu. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, ini di suasana santai ya Bapak Ibu, suasana laut kita di Pantai Bondo. Jadi supaya kita juga dalam keadaan fresh, keadaan tenang, ya tidak hanya terpaku di dalam gedung, tetapi kita juga ada di luar suasana pantai. Nanti bisa mengambil suasana yang lain. Jadi kita ketika belum bisa beribadah di gereja, kita masing-masing di rumah nanti bisa rekaman dengan latar belakang luar ruangan yang di pantai ataupun di mana tempat yang kita bisa nanti atur. Ya baik, saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes. Ya, Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 14. Inilah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kalau rekaman ini sore, jadi ketika kita nanti melihat rekaman bisa mulai pagi hari besok Minggu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu yang kami bisa dengarkan di rumah kami masing-masing, jemaat di ETC Melak Mulyo. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan juga Tuhan berkati, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar bisa terpatri di dalam hati kami, dan kami bisa bertumbuh, dan kami mensyukuri berkat Tuhan. Meskipun dalam suasana pandemi corona ini, kami tetap bisa beribadah meskipun di rumah kami masing-masing, untuk mendengarkan rekaman ataupun siaran recording di Pantai Bondo ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang akan kami terima pada sore hari ini, dan nanti diterima juga mulai besok Minggu, pagi hari, dan seterusnya. Dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya ini masih dalam suasana santai ya. Kita mendengar deburan ombak ya. Kalau Bapak Ibu di Melak Mulyo ini sudah tidak asing lagi. Kalau kita mengenal yang namanya gembala. Gembala itu orang yang mempunyai hewan ternak yang lumayan banyak, ataupun yang beberapa ekor, tetapi itu tetap digembalakan. Entah itu sapi, kambing, ataupun
bebek, yaitu bisa disebut hewan peliharaan yang bisa digembalakan. Penggembalaannya tentu saja bisa di tanah lapang, di rumput yang hijau, kemudian di sawah ketika belum ditanami padi itu ada rumput-rumput liar bisa dimakan oleh binatang-binatang peliharaan. Gembala tidak hanya memberi makan, tetapi menjamin kesehatan domba dan keamanan domba. Kalau di sini sih tidak ada ancaman yang membahayakan, Bapak Ibu. Kecuali kalau hewan itu lari di jalan, harus dilindungi supaya tidak tertabrak mobil ya, dan motor. Tapi kalau di zaman dulu di Timur Tengah atau di Israel, gembala itu tidak hanya menggembalakan di padang penggembalaan, memberi makan rumput, tetapi juga melindungi dari hewan yang buas seperti Daud ya, yang mau melindungi hewan-hewan gembalaannya. Ketika ada binatang buas, dia mau melawan harimau, singa ataupun beruang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ya disebut kita orang Kristen. Ya, kita itu mempunyai gembala agung yang memperdulikan kita sedalam-dalamnya. Kehidupan kita Tuhan peduli itu. Jadi kita tidak usah khawatir sebenarnya ketika kita mempunyai Sang Gembala Agung, lebih dari gembala apapun juga. Karena dia tidak tergantikan, Gembala Agung itu. Ya, tugas Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus itu nanti kita bisa pelajari ada 3 hal. Ya, yang pertama adalah Tuhan Yesus menjadi pintu perantara, ataupun hanya Dia yang bisa menjadi jalan keselamatan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain, karena itu pintu satu-satunya. Dikatakan di sini di ayat 8 dan 9, hanya Tuhan Yesus yang bisa menghantar kita kepada Bapa ataupun kepada keselamatan kekal. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kita sendiri kepada jalan keselamatan ataupun ke surga itu. Hanya Yesus yang bisa. Maka dari itu Tuhan Yesus menjadi satu-satunya pintu keselamatan. Maka dari itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat YTC Ngelak Mulyo, kita harus bersyukur karena mempunyai Tuhan Yesus. Maka dari itu tugas kita juga sebagai domba itu taat kepada Tuhan dan tetap memegang erat ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak usah kita ini merasa kecil hati, merasa kecewa sama Tuhan karena ada persoalan, ada beban hidup. Karena Dia tahu dan peduli akan kehidupan kita. Karena Dia adalah jalan keselamatan. Surga pun Dia berikan. Maka dari itu kehidupan di dunia pun kita pasti diberi oleh Tuhan, yaitu pemeliharaan hidup sehari-hari. Yang kedua, tugas Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik adalah menyerahkan nyawanya bagi kita. Arti menyerahkan ini adalah sudah menyerahkan. Ya, sudah menyerahkan. Artinya sudah tuntas keselamatan yang Tuhan beri. Kita ini sudah diselamatkan dan jaminan keselamatan itu pasti. Bukan moga-moga, ya, bukan apa yang bisa kita lakukan untuk memperoleh surga, ya tidak bisa. Karena hanya Tuhan Yesus yang memberikan jaminan itu melalui pengorbanannya dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita selalu percaya kepada Tuhan dan bersyukur. Karena ketika ada persoalan, Tuhan selalu menolong kita. Saat masalah yang belum rampung ini pun, ya di pandemi pun Tuhan selalu hadir kok. Tidak usah kita meragukan kuasa Tuhan. Ya. Jadi Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk pemeliharaan selanjutnya. Itu Tuhan pasti sanggup dan mampu.
percaya, bersandar kepada Tuhan, banyak berdoa kepada Tuhan, itu yang bisa kita lakukan. Dan kita melakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus mencari domba yang tersesat. Ya, kadang-kadang kita ini suka tersesat ya Bapak Ibu. Sudah tahu kebenaran masih melanggar, masih melawan Tuhan. Banyak hal itu. Satu contoh saja sederhana. Ketika kita tidak mau taat beribadah sebelum corona ini, maksudnya ibadah minggu. Enak-enak tidur, ya, enak-enak melakukan kegiatan yang lain, tidak mau beribadah di gereja. Ya. Itu satu contoh kecil saja, tersesat dan melakukan banyak kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan.